Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah, NPM 721213203. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang serta bersemangat dalam bekerja sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Motivasi dilaksanakan bukan dari atasan saja, tetapi juga dari diri sendiri, yang mana motivasi tersebut diartikan sebagai keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan untuk melaksanakan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan yang diharapkan. Tidak ada alasan untuk tidak memiliki semangat dalam bekerja, apapun kondisinya dalam bekerja. Untuk membina motivasi diri dalam bekerja, awali dengan niat untuk beribadah, kemudian syukuri pekerjaan saat ini dan memiliki mental juara agar memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan yang terbaik. Motivasi positif berasal dari dorongan internal untuk mencari kesenangan. Kita lebih mungkin untuk bertindak ketika hasil dari suatu tindakan berdampak langsung pada salah satu kebutuhan kita, seperti kebutuhan akan aktualisasi diri atau harga diri, atau juga bisa seperti mendapatkan bonus atau hadiah yang bersifat material. Beberapa orang merespon motivasi positif dengan sangat baik, memikirkan kesenangan menjadi mandiri secara finansial atau diakui dengan baik dalam suatu industri dapat mendorong orang untuk mencapai prestasi yang mustahil dalam karir mereka. Motivasi negatif adalah tentang hukuman dan ketakutan. Ini adalah jenis motivasi yang membuat kita berhenti merokok karena kita telah menyaksikan seseorang berjuang melawan kanker. Tentu saja tidak setiap motivasi harus dramatis atau mengerikan. Kita dapat termotivasi untuk tetap bekerja karena tidak ingin kehilangan rumah, atau dapat membayar tagihan tepat waktu karena ingin menghindari hukuman. Pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi yang ada. Yang pertama yaitu model tradisional, tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan insentif untuk memacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. Yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Elton, Mayo, dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurung dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu model sumber daya manusia. M.C. Gregor, Maslow, R. Gillis, dan Likert mengkritik model hubungan manusiawi bahwa seseorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ada beberapa penyebab yang menurunkan motivasi kerja, yaitu tidak puas dengan penghasilan, lingkungan kerja yang tidak nyaman, perlakuan yang tidak adil, beban kerja yang berlebihan, kurangnya keterampilan, tidak punya tujuan, serta rutinitas. Adapun cara membangkitkan motivasi kerja adalah cara untuk membangkitkan motivasi kerja dalam bekerja, dan cara mempertahankan motivasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu reward atau hadiah, yang kedua yaitu dengan membuat tujuan, yang ketiga yaitu dengan melihat atau mendengar cerita orang yang sudah berhasil, yang keempat yaitu membaca buku dan mengikuti seminar, dan yang terakhir yaitu lakukan outbound. Cara mempertahankan motivasi kerja yaitu dengan niatkan bekerja adalah ibadah, bersyukurlah, ingatlah kepada orang-orang yang bergantung kepada kita, kemudian ingatlah manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu dengan memberi semangat kepada orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.